Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Timur Indo. Kali ini kita akan berpindah ke pulau paling timur Indonesia, yaitu Papua. Papua tidak hanya terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan keberagaman flora dan fauna yang beraneka ragam, tetapi Papua juga menyumbang jumlah suku terbanyak di Indonesia. Ya, salah satu suku yang mendiami pulau Papua ialah suku Korowai. Di sebelah selatan Papua terdapat daerah yang diapit oleh dua sungai besar dan gunung. Dari sisi utara yang didiami oleh suku asli pedalaman Papua, yakni suku Korowai. Korowai adalah suku pedalaman Papua yang baru ditemukan oleh dunia luar sekitar 35 tahun yang lalu di pedalaman Papua, Indonesia. Populasi suku Korowai sendiri sekitar 3.000 orang. Korowai merupakan salah satu suku yang mendiami beberapa kabupaten di wilayah adat Animha di Papua bagian selatan, seperti Kabupaten Merauke, Bovendigol, Asmat, dan Kabupaten Meppy. Suku Korowai sendiri merupakan salah satu suku yang memiliki kebiasaan berpindah-pindah lokasi untuk bertahan hidup. Meski begitu, mereka tidak bisa berpindah ke lokasi yang bukan hak ulayatnya. Suku pedalaman yang terasing dari dunia luar ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Beberapa rumah mereka bahkan bisa mencapai ketinggian sekitar 50 meter dari permukaan tanah yang biasanya dibangun di atas pohon yang besar. Uniknya, suku Korowai adalah salah satu suku di Papua yang tidak menggunakan koteka, sejenis pakaian yang menutupi tubuh bagian bawah atau kemaluan. Dikutip dari buku berjudul Potret Manusia Pohon yang ditulis oleh Handro Yonatan Lekito, orang Korowai juga disebut Klufo Fuyumanop. Klufo artinya orang, sedangkan Fuyumanop artinya jalan di atas tulang kaki. Klufo Fuyumanop diartikan sebagai orang yang biasa berjalan kaki. Mereka menamakan ini untuk membedakan diri mereka dari orang suku Citak-Mitak yang menggunakan perahu untuk transportasi utama. Mereka hanya berjalan kaki dan membuat rumah di atas pohon yang menjulang tinggi. Bahkan dalam perang pun mereka hanya berjalan kaki, kata Lakito dalam bukunya tersebut. Orang luar membedakan orang Korowai dalam dua kategori, yakni orang Korowai besi dan orang Korowai batu. Orang Korowai besi adalah orang Korowai yang sudah menerima peradaban modern dengan alat-alat besi seperti kapak, pisau besi, parang besi, dan lain-lain. Sedangkan Korowai batu ialah mereka yang masih hidup di zaman batu yang belum tersentuh oleh peradaban modern. Namun, kesatuan bahasa suku Korowai atau Klufo sebagai identitas utama yang membuat mereka sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan suku yang sama, yaitu suku Korowai atau Klufo. Antropologi Universitas Cendrawasih Handro Lekito mengungkapkan suku Korowai dikenal dengan sebagai peramu yang sehari-hari meramu wilayah adatnya masing-masing. Peramu yang dimaksud ialah mengatur tata cara hidup dan identitas serta wilayah mereka. Tipe kehidupan suku Korowai dibagi atas marga atau klan yang secara turun-temurun menjalani kehidupan sehari-harinya dengan meramu di dusun-dusunnya. Suku Korowai juga terkenal dengan menjunjung tinggi dan menghargai batas wilayah adat dari suku-suku lain yang ada di wilayah bagian selatan Papua. Hal unik lain dari suku Korowai ialah tentang pembayaran mas kawin. Lakito menjelaskan alat pembayaran mas kawin dari suku Korowai berupa tali bono,
gigi anjing atau banggil, dan babi. Sedangkan penentuan seberapa besar mas kawin ditentukan berdasarkan permintaan orang tua keluarga perempuan. Menurut Lekito, permintaan gigi anjing sebagai mas kawin dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki biasanya didasarkan atas panjang tali gigi anjing. Adapun panjang tali gigi anjing juga bervariasi mulai dari setengah meter hingga 2 meter, tergantung permintaan orang tua wanita. Untuk mendapat 1 meter gigi anjing membutuhkan taring dari anjing sekitar 20 ekor sampai 30 ekor anjing. Itulah beberapa informasi dari wilayah Papua mengenai suku Korowai. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.